Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murtado, NPM 20102101, mahasiswa Pascasarjana semester 1, kelas E eksekutif khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat hukum Pancasila. Kita ketahui, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sumber perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dari segi hukum, Pancasila merupakan norma dasar yang diwujudkan dalam pembentukan hukum. Filsafat hukum Pancasila didasarkan pada pemikiran hukum alam yang bersifat irasional sekaligus rasional sebagaimana yang tertuang di dalam sila-sila Pancasila. Sejak diformalisasikannya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka sejak itu Pancasila bukan lagi sekedar kesepakatan politik, melainkan telah menjadi komitmen filosofis yang mengandung konsensus transenden, yang menjanjikan kesatuan dan persatuan sikap serta pandangan bangsa Indonesia dalam menyongsong hari depan yang dicita-citakan. Dengan demikian, Pancasila bukan lagi sekedar alternatif, melainkan suatu imperatif bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai asas atau dasar negara Indonesia merupakan titik awal untuk menentukan semua kebijakan dalam menyelenggarakan negara Indonesia, apakah itu yang berkenaan dengan politik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan tak kalah pentingnya dalam bidang hukum sebagai sumber hukum material dan formil untuk mengatur hubungan internal maupun hubungan pergaulan internasional. Pancasila mengandung 5 sila sebagai landasan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila ini terdiri atas 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai persahabatan, dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi ruh dari hukum yang akan dibentuk, sehingga hukum yang berlaku memuat kesadaran akan bertuhan, memuliakan manusia, mempersatukan beragam golongan, mengutamakan musyawarah dan adil. Jika kelima nilai dasar hukum disatukan, lalu apakah wujud dari hukum tersebut? Kesemua nilai menyatu menjadi sebuah nilai utama, yaitu gotong royong. Gotong royong bermakna adanya kebersamaan dan sikap saling tolong-menolong di antara individu dan masyarakatnya. Manusia memahami bahwa dirinya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia akan selalu hidup bersama dengan manusia yang lain ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak dapat hidup sendiri dan bergantung pada orang lain. Maka ia wajib menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Dalam berbuat, ia berbuat bersama dengan orang lain, terdorong oleh jiwa yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Jika Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila ini ditempatkan sebagai landas etik dari hukum. Pancasila tergali dari beragam nilai budaya bangsa dan kemudian menjadi bahan dasar untuk hukum yang ideal. Filsafat hukum Pancasila tentunya secara logis mengutamakan sifat komunal dibandingkan sifat individual. Penciptaan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat luas dan bukan mengutamakan kepentingan individu. Jika kepentingan individu diutamakan, maka nilai itu bertentangan dengan landasan etik hukum Pancasila, yaitu gotong royong. Hukum yang tercipta menjadi gugur ketika ia bertentangan dengan landas etik utamanya. Nah, ada dua aliran yang membicarakan masalah konsep hukum. Aliran pertama, hukum dilihat sebagai salah satu nilai metafisis, yaitu mendekati nilai susila. Aliran ini adalah aliran yang di dalam rumusan hukum Romawi kuno dinyatakan dengan ucapan yang terkenal itu, hukum itu adalah seni tentang yang baik dan yang adil. Tetapi yang berhadapan dengan aliran filsafat tersebut adalah aliran yang mengatakan bahwa hukum adalah sama dengan kekuasaan belaka. Dalam pandangan ini, kekuasaan adalah hukum, dan hukum sama dengan kekuasaan. Berdasarkan pandangan Pancasila, Tuhan berada di puncak dan sumber segala-galanya, baik manusia itu sendiri maupun alam. Dan Tuhan sebagai sumber mutlak kebenaran, oleh sebab itu Tuhan adalah sumber kekuasaan dan yang berkuasa. Konsekuensinya bahwa Tuhan sebagai pusat kebenaran dan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan bersifat mutlak. Maka pemikiran ini menghasilkan bahwa hukum adalah kehendak Tuhan. Jadi, konsep hukum menurut Pancasila adalah adanya hubungan hukum dengan teologis. Semua hubungan yang terjadi antar sama manusia dan alam tunduk pada kekuasaan dan kehendak Tuhan. Apabila pernyataan tersebut dikaitkan dengan pemikiran bangsa Semen yang memahami hukum sebagai suatu yang absolut dan diwahyukan oleh Tuhan, berbeda dengan konsep hukum bagi orang-orang yang Greek menyusun pemikiran hukum alam. Hukum absolut yang dipegangi oleh orang Semit bersifat eksternal, sedangkan konsep Greek merupakan salah satu hukum internal yang merupakan bagian dari hakikat manusia. Pada realitasnya, tidak dapat dipungkiri manusia kesulitan untuk dapat memahami kehendak Tuhan.
Hal ini terjadi karena manusia hanya mengendalikan kekuatan akalnya semata-mata dan melalaikan peranan batin, hati, atau jiwanya. Manusia dengan mengandalkan akalnya berargumentasi bahwa akal bersifat netral dan objektif. Hal ini dapat dimaklumi karena akal pada hakikatnya adalah kumulatif dari rekaman pengalaman yang sangat terkait dengan materi. Namun, tanpa disadari bahwa dari materi saja tidak dapat keluar suatu nilai. Nilai hanya dapat dikeluarkan dari nuansa batin atau perasaan yang muncul dari penilaian suatu sifat dari materi, sedangkan materi dalam tampaknya adalah wujud atau bentuk dari materi. Demikian pun terhadap hukum. Hukum sebagai kenyataan haruslah dipandang dari dua aspek, yaitu kenyataan hukum dalam bentuk adanya dan kenyataan hukum dalam bentuk idea atau nilai atau sifat hakiki hukum. Idea hukum menurut filsafat hukum sangat dibutuhkan dalam bentuk definisi formal tentang hukum sebagai kenyataan material. Cara berpikir tentang konsep hukum yang demikian ini terlihat cenderung pada pikiran bangsa, yang mana bangsa Greek yang memahami hukum sebagai mengikat hukum alam, di mana hukum menerapkan bagian dari hakikat manusia. Pada hakikatnya tujuan akhir dari hukum adalah bermuara pada rasa atau perasaan yang terjemah dalam bentuk adil. Tujuan akhir hukum adalah bagaimana manusia itu bahagia dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana manusia tidak mengalami kenistaan dengan kepatuhan kepada adil. Apabila adil telah tercipta, maka bahagia akan menjelma dalam batin atau hati setiap manusia. Bahagia adalah urusan batin atau hati, namun tidak dipungkiri sarananya adalah materi. Pada tataran inilah adil harus dirasionalkan, karena materi dapat diukur dan diindrai. Tujuan akhir manusia adalah berkenaan dengan terjaga dan terlindunginya harkat dan martabat manusia. Hal itu sama artinya dengan diperlakukan secara adil. Sedangkan harkat dan martabat manusia lebih kental berhubungan langsung dan dapat dikenal dan diketahui melalui dunia perasaan, hati atau batin, bukan dari dunia materi semata. Keadilan adalah benda dari adil dan ruhnya ada pada rasa adil, dan ini berkenaan dengan rasa yang dialami oleh seseorang karena diperlakukan adil. Harkat dan martabat manusia bukanlah ditentukan atau terpaku kepada terganggunya fisik atau materi manusia semata-mata, tapi lebih menekankan pada perasaan akibat terganggunya materi. Artinya materi atau fisik manusia adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan terganggu tidaknya perasaan atau jiwa hati manusia. Jadi pada hakikatnya perasaan jiwa adalah titik utama yang harus dijaga dalam satu hubungan yang terjadi. Dengan kalimat lain, materi atau fisik adalah alat ukur untuk menentukan ada tidaknya perasaan atau harkat dan martabat manusia itu terganggu atau dilanggar. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri yang terdiri dari materi dan ruh. Ruh tanpa materi tidak ada kehidupan, dan materi tanpa ruh juga tidak ada kehidupan. Padahal hal hakikat hukum adalah menegakkan kehidupan manusia, dan ruh adalah berkenaan dengan rasa, dan rasa adalah berkenaan dengan Tuhan atau iman. Dengan kemampuan rasa itulah memberi kemampuan kreativitas. Ialah yang membangun sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sesuatu yang berwujud materi akan dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia melalui akalnya dan pengalamannya. Sebaliknya, yang berkenaan dengan perasaan adalah berkaitan dengan ruh. Ruh tidak dapat dipahami melalui akal semata, melainkan harus disertai oleh rasa yang difitrahkan kepada manusia dengan pendekatan ketuhanan atau melalui akal budi. Dengan demikian, dalam pandangan filsafat hukum Pancasila terlihat bahwa hukum haruslah dipahami sebagai kesatuan antara ruh dengan materi merupakan duit tunggal. Keduanya haruslah dipahami dan dilaksanakan secara duit tunggal pula. Oleh karena itu, hubungan sebagai unsur esensial dari hukum tidak terlepas dari kedua hal tersebut yang harus diperlakukan secara seimbang, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Disinilah sebenarnya letak hakikat filsafat hukum Pancasila itu. Bila dibandingkan dengan konsep hukum yang dipergunakan oleh orang Semit atau orang Greek, maka konsep hukum menurut falsafah hukum Pancasila adalah gabungan pemikiran Semit dan Greek. Dalam dunia filsafat hukum Pancasila terlihat dianut gabungan pemikiran filsafat hukum kodrat, dalam artian hukum bukan ketentuan Tuhan melainkan kehendak Tuhan, dan filsafat hukum positifme bukan
filsafat hukum positifnya ini, hukum kedudukan keduanya saling mengisi, tak terpisahkan satu dengan lainnya. Dengan demikian, konsep hukum menurut filsafat hukum Pancasila adalah penggabungan pemikiran Smith dan Greek. Hal ini sesuai dengan hakikat cara manusia terdiri dari roh dan materi. Oleh karenanya, dalam filsafat hukum Pancasila, antara hukum dan moral merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam filsafat hukum Pancasila dianut aliran pemikiran dualistik, yaitu roh dan materi, yang dipandang sebagai monisme. Pada sisi lain, filsafat hukum Pancasila adalah melampiaskan pemikiran hukum kodrat, irasional dan rasional sekaligus. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.